Kita mulai bab yang pertama. Kaidah dalam memahami asma atau nama-nama Allah Ta'ala. Kaidah pertama, nama-nama Allah Ta'ala semuanya husna. Husna maknanya indah yang keindahannya mencapai puncak, yaitu maha indah. Allah Ta'ala berfirman, walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Hanya milik Allah asmaul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu. Demikian itu karena nama-nama Allah Ta'ala mengandung sifat sempurna, sifat kesempurnaan yang tidak ada sedikit pun kekurangan dari semua segi. Ya, ini kaidah yang pertama. Perhatikan bahwa asma Allah Ta'ala itu asma husna. Husna itu artinya yang terindah, yang terbaik, yang tersempurna. Jadi wajan fu'la itu menunjukkan ter. Artinya tidak ada di sana yang lebih indah, lebih sempurna, lebih baik, melebihi dari asmaul husna. Bahkan mendekati pun tidak. Dan hanya asma Allah yang husna. Jadi kepemilikan asmaul husna itu hanya dimiliki oleh Allah Ta'ala, tidak dimiliki oleh selain Allah SWT. Maka redaksi ayatnya tadi walillahil asmaul husna yang menunjukkan hasar, hanya Allah Ta'ala, hanya milik Allah asmaul husna. Dan sudah disebutkan tadi bahwa husna maknanya lah indah yang keindahannya mencapai puncak, itu maha indah. Sudah tidak ada keindahan lagi di atas keindahan asmaul husna dari si asma Allah Ta'ala. Nah, mengapa asmaul husna, mengapa asma Allah disebut husna? Salah satunya disebutkan di sini karena asma Allah Ta'ala mengandung sifat sempurna yang tidak ada sedikit pun kekurangan dari semua segi. Ya, jadi makna yang terkandung di dalam asma Allah Ta'ala itu sifatnya sifat kesempurnaan yang mutlak, yang tidak ada kekurangan sedikit pun dalam seluruh seginya, seluruh sisinya. Oleh karena itu, sebuah kata yang dia memungkinkan makna yang tidak sempurna itu tidak akan pernah asma Allah menggunakan kata-kata tersebut. Meskipun mungkin ditinjau dari dasar maknanya itu ada kesamaan antara al-alim dengan al-aqil, mungkin ada sisi persamaannya, tapi Allah tidak bernama al-aqil, Allah bernama al-alim. Ya, jadi sebuah lafaz, perhatikan baik-baik, sebuah kata ditinjau dari makna yang terkandung dalamnya itu ada 4 kemungkinan ya. Yang pertama mengandung makna kesempurnaan yang mutlak. Yang kedua mengandung kekurangan yang mutlak, makna kekurangannya mutlak. Yang ketiga mengandung makna kesempurnaan tetapi memungkinkan dia bermakna kurang, sempurna. Yang keempat memang maknanya double, bisa makna kesempurnaan, bisa makna kekurangan. Nah, dari 4 model lafaz ini, maka nama Allah tidak pernah menggunakan kata dengan model yang kedua, ketiga, dan 4. Hanya menggunakan model yang pertama saja. Hanya menggunakan jenis lafaz yang pertama. Maka Al-Alim, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Ghafur, Al-Wadud, dan seterusnya, itu semuanya makna yang terkandung dalamnya itu kesempurnaan yang mutlak, yang tidak mengandung makna kekurangan sama sekali. Adapun makna lafaz yang maknanya itu ada kekurangan mutlak, itu jelas tidak akan ada asma Allah Ta'ala dengan menggunakan lafaz yang maknanya itu kurang yang mutlak. Al-khain misalnya, pengkhianat, al-jahil, bodoh, ad-dolim, itu nggak akan mungkin. Ya. Demikian juga model yang ketiga, meskipun kandungannya ada mengandung makna kesempurnaan, tetapi masih ada kemungkinan mengandung kekurangan seperti al-mutakallim. Al-mutakallim itu ditinjau dari kandungan maknanya itu kesempurnaan, artinya zat yang berbicara. Maka jelas bahwa zat yang berbicara dengan zat yang tidak berbicara, sempurna yang berbicara. Al-murid yang berkehendak,
Maka zat yang memiliki sifat kehendak dengan yang tidak punya sifat kehendak jelas sempurna yang memiliki sifat kehendak. Tetapi antara berbicara dengan berkehendak masih ada kemungkinan nilai jeleknya. Kemampuan berbicara, tapi apabila berbicaranya dengan sesuatu yang buruk, dusta, itu jelek. Maka nggak ada asma Allah al-mutakallim. Sifat Allah al-kalam iya, tetapi nggak ada asma Allah al-mutakallim. Demikian juga al-iradah. Maka memiliki sifat iradah kesempurnaan, memiliki sifat kehendak kesempurnaan. Tetapi kehendak kadang ada buruknya, yaitu ketika berkehendak jahat. Berkehendak jahat itu buruk. Nah, ketika lafaz itu memungkinkan ada sisi buruknya, maka tidak ada asma husna yang dengan lafaz tersebut. Maka Allah memiliki sifat berkehendak al-iradah, tetapi Allah tidak bernama al-murid. Allah tidak bernama al-murid, zat yang maha berkehendak. Tidak sebagai asma bagi Allah Ta'ala. Meskipun Allah adalah maha berkehendak, tapi itu bukan namanya, itu sifatnya. Apalagi yang model yang keempat. Ya, tadi yang model yang kedua jelas ya, itu paling tidak akan pernah terjadi. Demikian juga model yang keempat, yang maknanya bisa baik dan bisa buruk. Misalnya al-makir, pembuat makar. Pembuat makar itu bisa sebuah kesempurnaan, tetapi juga sekaligus bisa sebuah kekurangan. Kalau kemudian pembuat makar itulah untuk musuh, di mana dia mampu menimpakan madarat, malapetaka kepada musuh dari jalan yang musuh tidak ketahui, tidak sangka-sangka, itu bagus. Maka dikatakan tentang Allah, wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Tetapi kalau kemudian makar itu ditujukan kepada yang tidak ada permusuhan, itu namanya pengkhianatan. Maka predikat al-makir itu ya ada dua kemungkinan. Dia makir yang bagus atau makir yang buruk. Nah, karena ada dua kemungkinan ini, maka tidak ada. Walaupun Allah bersifat dia melakukan makar, tapi nggak ada asmaul husna al-makir, al-kaid, al-mustahji. Walaupun Allah melakukan istihza kepada siapa yang layak mendapatkannya. Allah melakukan kaid. Innahum yaqiduna wa aqidu kaida. Melakukan ya memperdaya, ya itu kaidah yang pertama. Oleh karena itu seseorang tidak boleh dia sembarangan mengambil dari Al-Quran atau As-Sunnah diisbatkan sebagai asmaul husna tanpa kemudian mematuhi kaidah-kaidah. Dan kalau kemudian seseorang memahami tentang hal ini dengan baik dan benar, lalu kemudian dia dapatkan tentang deretan asmaul husna yang beredar di tengah-tengah masyarakat, termasuk yang di mushaf-mushaf, maka dia akan dapatkan beberapa asmaul husna di sana itu bukan asma Allah Ta'ala. Dan para ulama sudah memilikinya, dan beberapa nama dikritisi ya tentang penetapannya nama-nama itu sebagai asmaul husna. Dan ada kitab yang sangat bagus yang mengkoreksi tentang beberapa asmaul husna yang sudah beredar lebih dari 1000 tahun di tengah-tengah kaum muslimin, dan ternyata itu adalah tidak tepat. Namanya kitab Ad-Du'a bil Asmaul Husna, karya saya Dr. Mahmud bin Abdul Razik Ar-Ridwani, hafizahullah. Jadi pertama beliau paparkan kaidahnya, lalu beliau contohkan nama yang tidak selaras dengan kaidah, yang tidak masuk kriteria kaidah itu. Dari 99 nama yang beredar. Lalu kemudian beliau tunjukkan 99 nama yang masuk kaidah. Jadi beliau konsekuen ketika mengkritisi, beliau tunjukkan ini loh 99 nama yang tidak ada pelanggaran kepada kaidah. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kaidah yang kedua. Kaidah kedua, nama-nama Allah Ta'ala merupakan nama sekaligus sifat. Ya, nama-nama Allah Ta'ala merupakan nama, artinya nama diri, sekaligus sifat. Nama-nama Allah Ta'ala merupakan nama, artinya nama diri, bila ditinjau dari penunjukannya kepada zat, dan menjadi sifat bila ditinjau dari kandungan maknanya. Kalau begitu, berdasarkan tinjauan pertama, yaitu sebagai nama diri, nama-nama Allah Ta'ala adalah sinonim, karena semua nama-namanya menunjuk
pada satu zat, yaitu Allah Ta'ala. Sedangkan berdasarkan tujuan kedua, yaitu ditinjau di maknanya, kandungan maknanya, nama-nama Allah tidak sinonim, karena setiap nama menunjukkan maknanya yang khusus. Ya, perhatikan untuk kaidah yang kedua, bahwa nama-nama Allah Ta'ala merupakan nama sekaligus sifat. Apa maksudnya? Jadi di samping Asmaul Husna itu sebagai nama diri bagi Allah Ta'ala, kalau ditanya siapa nama Tuhanmu, banyak. Ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Ghafur, Al-Jabbar, Al-Qadir, Al-Awal, Al-Akhir, Al-Dhahir, Al-Batin, dan sebagainya. Ya, itu maksudnya sebagai nama diri. Nah, pada setiap nama diri Allah Ta'ala itu, sekaligus sifatnya. Ar-Rahman artinya Allah Ta'ala yang memiliki sifat rahmah yang luas, yang dirasakan oleh semua makhluk, baik yang mukmin maupun yang kafir. Ar-Rahim artinya asma Allah Ta'ala mengandung sifat rahmah yang spesial, yang hanya diterima oleh orang beriman. Al-Awal artinya Allah Ta'ala adalah yang paling pertama, yang tidak didahului oleh sesuatu pun. Al-Akhir artinya Allah lah yang maha terakhir, yang tidak ada di belakangnya apapun juga. Al-Dhahir artinya Allah yang ada di atas, yang tidak ada di atasnya sesuatu pun. Al-Batin artinya Allah yang menyertai batin apapun juga, sehingga tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Ta'ala. Setersembunyi apapun nggak tersembunyi bagi Allah Ta'ala, karena awal batin, dan demikian seterusnya. Al-Aliyu artinya Allah maha tinggi, dia berada di keatasan. Allah maha mulia, Allah maha menang. Al-Alim ya artinya Allah maha mengetahui, maka tidak ada satupun objek kecuali diilmui oleh Allah, baik yang sudah terjadi, yang akan terjadi, maupun yang tidak pernah terjadi, dan bagaimana seandainya yang tidak terjadi, Allah maha tahu. Dan semuanya itu maksud dari asma Allah Ta'ala. Di samping dia nama diri, maka sekaligus dia sifatnya. Contoh nama diri dan sekaligus sifat itu yang ada pada Nabi kita Muhammad SAW. Itu nama diri dan sekaligus sifat. Beliau bernama Muhammad, Ahmad artinya orang yang memiliki sifat-sifat, banyak hal yang membuat beliau terpuji. Orang yang sosok itu yang terpuji, bukan sekedar nama. Demikian juga beliau Al-Hasir, Al-Mahi, Al-Aqib. Itu semuanya adalah nama sekaligus sifat. Sama dengan Al-Quran juga begitu. Al-Quran, Al-Kitab, Al-Huda dan sebagainya, maka itu nama sekaligus sifat. Nah, berbeda dengan nama makhluk secara umum, maka itu hanya nama diri aja. Seorang namanya bagus, ya nama aja. Itu tidak secara otomatis menunjukkan apa? Orangnya bagus. Namanya alim, orangnya jahilnya Masya Allah itu. Namanya aja Al-Alim, sifatnya jahil. Itu nama makhluk. Di nama makhluk itu, ya, itulah melekat untuk nama diri, sekedar pembeda dengan yang lainnya, untuk isim alam sebagai alamat, dan tidak sekaligus sebagai sifat. Itu yang dimaksud. Adapun nama Allah Ta'ala itu nama diri yang menunjukkan pada zat Allah Ta'ala, dan sekaligus menunjukkan sifat yang melekat pada diri Allah Ta'ala. Yang oleh karena itulah kemudian tadi disebutkan bahwa asma Allah itu husna, karena dia di samping nama diri, dia sekaligus sifat, mengandung sifat kesimpulan yang mutlak. Nah, berdasarkan kaidah di atas tadi, maka kemudian ada kaidah turunan atau kesimpulan turunannya. Maka berdasarkan pernyataan bahwa asma Allah Ta'ala itu isim alam, nama diri, berarti semua nama Allah itu sinonim, ditinjau dari siapa yang dimaksud. Maka Qulil Rahman, Qulillah awil Rahman, ayyamma tad'uhu falahul asmaul husna. Kamu mau panggil Allah atau Ar-Rahman, mana saya yang kamu seru, maka Allah memiliki asmaul husna. Sama aja. Kamu ya Allah, ya Rahman, ya Ghafur, ya Razak, ya Aziz, sekian banyak antum sebut, siapa yang dimaksud? Satu. Berarti Al-Aziz itu Ar-Rahman bukan iya. Al-Aziz Ar-Rahman itu Al-Ghafur bukan iya. Yang dimaksud Al-Aziz Ar-Rahman Al-Ghafur Al-Muhaimin bukan iya. Yang dimaksud itu semuanya Al-Wadud bukan iya. Yang dimaksud itu semuanya Al-Ali itu bukan iya. Yang dimaksud itu semuanya Al-Awal, Al-Akhir, Al-Batin, Al-Dhahiri bukan iya. Jadi mana saja yang sebut dari Asmaul Husna itu yang dimaksud satu, yaitu Allah Azza wa Jalla, Rabbul Alamin. Maka seluruh Asmaul Husna itu bersinonim, ditinjau dari siapa yang dimaksud dari nama tersebut. Tetapi apabila ditinjau dari makna yang terkandung pada nama tersebut,
maka beda makna Ar-Rahman beda dengan makna Al-Ghafur. Makna Al-Ghafur beda dengan makna Al-Aziz. Makna Al-Aziz beda dengan nama Al-Aliyu. Makna Al-Ali beda dengan nama Al-Muhaimin. Al-Muhaimin beda dengan nama Salam. Ya, dan seterusnya. Karena masing-masing punya nama yang berbeda dengan nama-nama makna pada nama-nama yang lainnya. Meskipun tidak dipungkiri bahwa sebagian Asmaul Husna itu maknanya ada irisan. Seperti Ar-Rabb misalnya. Ar-Rabb itu satu asma, tetapi terkumpul di dalamnya kandungan makna yang lainnya. Al-Khaliq, Ar-Razik. Maka Ar-Rabb itu ya kita pahami dia adalah Al-Khaliq, Ar-Razik. Yang baik Al-Khaliq maupun Ar-Razik juga asma Allah Ta'ala. Sama dengan Al-Khabir, Al-Alim. Maka ada irisan makna antara Al-Alim dengan Al-Khabir. Demikian juga pada Al-Aliyu dengan Al-Dhahir. Ada irisan maknanya. Tetapi secara umum tidak ada Asmaul Husna satu dengan yang lainnya yang maknanya sama persis dalam seluruh sisinya. Meskipun ya terkadang keterbatasan pengungkapan lisan kita sehingga ketika mengungkapkan maknanya ujung-ujungnya kok sama saja, tetapi secara aslinya, secara bahasanya itu ada perbedaan makna di dalamnya. Ya. Oleh karena itu, ifafin rahimani wa rahimah. Ketika asma Allah itu secara makna antara yang satu dengan yang lainnya memiliki perbedaan makna, maka ketika Allah menyusun sebuah kalimat lalu kemudian mencantumkan di situ Asmaul Husna, maka pasti disesuaikan dengan kalimat yang sedang dibicarakan atau tema yang sedang dibicarakan. Allah tidak pernah menempatkan sebuah nama dirinya dalam sebuah tema, sementara antara tema dengan makna nama itu nggak ada keselarasan. Maka seseorang yang memahami tentang betapa keselarasannya antara setiap Asmaul Husna yang tercantum dalam sebuah pembicaraan itu akan semakin memperkenalkan kepada dirinya tentang Rabbnya, tentang Tuhannya. Ya, ada kisah seorang qori, penghafal Al-Quran, membaca firman Allah Ta'ala, Asyariq wasyariqatu faqta'u aydiyahuma nakala min Allah jazaan bimakanu ya malum yaksibun. Mana hufatnya? Jazaan bima kasabat. Asyariq wasyariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasabat nakala min Allah. Dia membacanya, si qori penghafal Al-Quran membacanya wahwal ghafur rahim. Ya, mungkin nggak penghafal Al-Quran kadang salah ujungnya? Mungkin, sangat mungkin. Dan itu terjadi. Beliau tutup dengan wahwal ghafur rahim. Ada orang Badui di sampingnya, dia bukan penghafal Al-Quran, langsung protes, itu bukan firman Allah Ta'ala. Nggak mungkin. Firman Allah begitu nggak mungkin. Coba cek, itu bukan firman Allah, nggak mungkin firman begitu. Maka sang qori mengulang kembali dan salah ternyata betul beliau salah. Mestinya apa? Bahwal Azizul Hakim. Ya, mestinya nama yang ada itu Al-Azizul Hakim, bukan Al-Ghafur Rahim. Dari mana Badui tahu? Tadi karena nggak selaras. Ayat depannya faqta'u aydiyahuma, ujungnya Ghafur Rahim itu nggak selaras. Meskipun sama-sama itu Asmaul Husna, secara struktur kalimat ya kalimat sempurna, nggak salah, tetapi secara makna itu nggak sinkron. Maka ketika kemudian dicek dan ternyata memang dia salah, yang benar Al-Azizul Hakim, baru hadahu, ini baru firman Allah Ta'ala. Jadi kalau kemudian di depannya potonglah tangan keduanya, itu nggak sinkron, ujungnya apa? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Pemaaf. Bagaimana Maha Pengampun, pemaaf, kemudian apa? Kok dipotong? Mestinya kalau dipotong ya bukan apa? Diampuni dan dimaafkan. Tapi kalau ujungnya dan dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, itu baru. Jadi kita akan paham bahwa itu semua karena Allah Maha Perkasa. Dia yang berkuasa untuk menetapkan hukum. Tapi ingat bahwa Allah tidak hanya mengandalkan keperkasaan tanpa bijaksana. Itu penuh dengan kebijaksanaan Allah Ta'ala. Jadi perintah untuk potong tangan itulah sudah yang paling bijaksana. Jadi ya, dan semuanya itu berlaku dalam semua firman Allah Ta'ala.
Maka kedudukan firman Allah Ta'ala itu apabila dibuka dengan asma Allah Ta'ala, maka karena Allah adalah demikian, maka demikian. Kalau kemudian ditutup dengan asma Allah Ta'ala, maka itu semua adalah karena Allah demikian dan demikian. Jadi semua yang terjadi dari apa yang diperbuat oleh Allah Ta'ala itu muaranya kepada apa? Kepada Asmaul Husna. Karena perbuatan Allah Ta'ala itu adalah pengaruh dari Asmaul Husna. Jadi Allah sudah bernama dulu baru berbuat. Allah tidak melekat padanya nama karena perbuatan. Berbeda dengan makhluk. Seseorang disebut alim kalau dia sudah berilmu dulu baru kemudian melekat namanya alim. Dia sudah bertani dulu baru disebut apa? Petani. Kalau dia belum bertani nggak akan melekat padanya apa? Predikat petani. Adapun Allah nama itu sudah sejak azali melekat padanya sifat. Maka kemudian muncul perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala dari asma dan sifatnya. Maka tidak akan pernah bertambah asma dan sifat Allah Ta'ala. Kalau perbuatannya maka ya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kalau berbuat apa saja maka kulla yaumin huwa sya'an. Setiap hari Allah ada kegiatan. Kalau berbuat apa saja yang dia kehendaki fa'alu bima yurid, dan itu tidak akan keluar dari asma dan sifatnya. Tidak ada yang baru dari asma dan sifat Allah Ta'ala. Selanjutnya, kaidah yang ketiga. Kaidah ketiga, nama-nama Allah Ta'ala terkadang disebutkan dengan kata kerja transitif, terkadang dengan kata kerja intransitif. Ya, ini istilah dalam bahasa Indonesia ya. Dan anak SMA yang belajar bahasa Indonesia mengenal ini. Ini adalah pelajaran kelas 1 SMA. Seingat saya, kita belajar tentang istilah ini. Nggak tahu SMP. Pernah dengar SMP kelas 1, SMP kelas 3. Mana SMP kelas 3? Ada? SMP kelas 3 mana? Nggak ada yang berani angkat tangan? Nggak. Cuma satu. Pernah dengar kata transitif, intransitif? Pernah? Nggak pernah dengar. SMA? Pernah dengar? Ya. Maklum anak pesantren ya. Jadi maklum anak pesantren kan ilmu umumnya sangat terbatas. Kalau saya bukan anak pesantren, namun sekolahnya di umum. Dari SD sampai kuliah umum terus. Ya, dalam bahasa Arabnya itulah lazim sama mutaadi. Pernah dengar lazim sama mutaadi anak SMA? Pernah dengar? Ya, jadi lazim itu adalah intransitif, mutaadi transitif. Mutaadi itu transitif, lazim intransitif. Nah, nama-nama Allah Ta'ala jika disebutkan dengan kata kerja transitif yaitu mutaadi, maka mengandung 3 hal. Pertama, penetapan nama itu sendiri untuk Allah Ta'ala. Kedua, penetapan sifat yang terkandung dalam nama tersebut untuk Allah Ta'ala. Ketiga, penetapan hukum dan konsekuensinya. Kemudian, jika nama-nama Allah Ta'ala disebut dengan kata kerja intransitif atau lazim, maka mengandung 2 hal. Pertama, penetapan nama tersebut sebagai nama Allah Ta'ala. Kedua, penetapan sifat yang terkandung dalam nama tersebut sebagai sifat Allah Ta'ala. Ya, perhatikan kaidah yang ketiga ini. Jadi, ditinjau dari kata kerja dalam asma Allah Ta'ala, kata kerjanya. Karena semua asma Allah Ta'ala mustaq. Ya. Artinya semua asma Allah Ta'ala bisa ditasrif. Bukan jamid ya. Dia isim mustaq, bukan isim jamid. Yang SMA paham. Terutama yang udah kelas 2, kelas 3 atau yang SMP-nya dari pesantren, itu paham apa yang disebut dengan mustaq dan jamid. Hanya mustaq berarti bisa ditasrif. Daraba yatribu darban, wa wadrubun, wa daribun, wa wadrubun. Ya, madraban. Itu mustaq. Kalau jamid nggak bisa tasrif. Sajaroh, yasjarotun nggak bisa ya. Ya. Kalau jamid itu nggak bisa tasrif, nggak ada tasrifannya. Nah, ditinjau dari kata kerja yang ditunjukkan, maka asma Allah Ta'ala ada yang memberikan kata kerja transitif, artinya ada objeknya, ada maf'ul bihnya. Maka asma Allah al-khaliq misalnya, itu kata kerjanya kholaqo, mencipta. Maka pada kerja kholaqo itu transitif, berarti ada apanya? Ada objeknya, ada makhluknya.
Al-Ghafur, Ghafara, ada makhluknya yang diampuni. Ar-Razik, yarzuku, rozako, yarzuku, maka ada makhluknya Al-Marzuk. Nah, ada 3 kewajiban bagi kita. Ada 3 kewajiban bagi kita ketika kita mendapatkan Asmaul Husna. Kata kerja yang terkandung dalamnya itu kata kerja transitif atau mutaaddi. Apa 3 kewajiban tersebut? Yang pertama, menetapkan itu sebagai asma bagi Allah Ta'ala. Ya, misalnya Al-Alim, maka kita tetapkan Al-Alim sebagai ism min asma'illah Ta'ala. Karena ayatnya ada, hadisnya ada, dan memenuhi standar kaidah-kaidah penetapan Asmaul Husna. Maka kita tetapkan itu sebagai Asmaul Husna Al-Alim. Kemudian yang kedua, kewajiban yang kedua, kita menetapkan sifat yang terkandung pada Asmaul Husna. Karena kita sudah dapatkan kaidah sebelumnya bahwa setiap Asmaul Husna pasti mengandung sifat. Maka kita tetapkan sifat pada asma Allah Al-Alim, yaitu Al-Ilm. Jadi kita beriman, menyimpan dalam hati kita keimanan Allah bernama Al-Alim, dan menyimpan dalam hati kita keimanan bahwa Allah memiliki sifat ilmu, dan tidak berhenti sampai di situ, yaitu kita menetapkan hukum dan konsekuensinya. Ya, hukum dan konsekuensinya. Ketika Allah Ta'ala memiliki sifat ilmu, konsekuensinya segala sesuatu diilmui oleh Allah Ta'ala, karena ilmu Allah sempurna. Maka hukumnya dengan asma Allah Al-Alim dan sifat ilmu bagi Allah Ta'ala, maka berarti Allah mengilmui segala sesuatu. Tidak ada sesuatu yang terluput dari Allah Ta'ala. Ya, wallahu bikulli syai'in alim. Allah itu ilmunya meliputi segala sesuatu. Selanjutnya tidak berhenti sampai di situ. Juga apa? Ya, kita dituntut untuk kemudian melaksanakan apa yang menjadi konsekuensi dari keimanan kita bahwa Allah berilmu. Jadi kita menyadari bahwa dimanapun kita berada itu dalam keilmuan Allah Ta'ala. Ilmu Allah menyertai kita kemanapun kita pergi. Nah, bagaimana seorang hamba yang dia hidup sementara seluruh kehidupannya itu diilmui oleh Allah Ta'ala. Bahkan Allah mengetahui apa yang ada di dalam dada. Alimu midati sudur. Allah mengetahui apa yang dalam dada. Berarti batin aja dipikir. Jadi untuk batin, tahu batin ya? Ya. Itu pun kita hati-hati. Yang saya batin ini Allah suka enggak? Jangankan yang diucapkan atau yang dilakukan, yang dibatin aja. Allah ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah tahu khianatnya mata. Wajahnya ke sana, tapi apa? Ujung matanya apa? Melirik. Ya. Allah tahu. Wajahnya ke sana supaya enggak ketahuan. Sesungguhnya dia melirik cewek. Itu tahu. Allah tahu. Kalau dia mencuri pandang, Allah tahu. Ya. Jadi kita imani itu semuanya konsekuensi dari asma Allah Ta'ala yang kata kerja yang terkandung dalamnya transitif. Artinya ada objeknya atau muta'addi. Semuanya ya. Al-Khaliq, maka kita tetapkan ada makhluk ciptaan Allah Ta'ala sebagai konsekuensi dari Allah mencipta. Yang merupakan sifat Allah Ta'ala Ar-Razik, sifat Ar-Razku. Al-Rizki berarti ya semua rezeki yang ada itulah sumbernya dari Allah Ta'ala. Allah menjamin semua rezeki makhluknya, tidak ada yang tercecer dari rezeki Allah Ta'ala, dan demikian seterusnya. Nah, berbeda kalau kemudian Asmaul Husna itu makna yang terkandung dalamnya, kata kerja yang ada dalam makna tersebut itu lazim atau intransitif, tidak ada objeknya. Maka kewajiban kita hanya dua. Pertama, menetapkan itu sebagai Asmaul Husna. Yang kedua, menetapkan sifat yang terkandung dalamnya. Al-Hayyu misalnya. Ya, kita tetapkan Al-Hayyu ismun min asma'illah Ta'ala. Kemudian Allah memiliki sifatul hayat. Allah memiliki sifat al-hayat, kehidupan yang sempurna. Al-Aliyu misalnya. Maka kita beriman Allah Maha Tinggi. Asma Allah Al-Aliyu, kita tetapkan Al-Aliyu sebagai asma Allah Ta'ala. Dan kita tetapkan sifat ulu, sifat ketinggian bagi Allah Ta'ala. Yang seterusnya, pada Asmaul Husna yang kata kerja di dalamnya itu intransitif atau lazim, tidak muta'addi. Maka kewajiban kita dua, menetapkan sebagai Asmaul Husna
dan menetapkan sifat yang terkandung pada asma Allah tersebut. Ya, kaidah keempat ini lebih sulit lagi, lebih asing lagi untuk kebanyakan. Ya, kaidah yang keempat, saya nukilkan di situ kaidah keempat, penunjukan nama-nama Allah Ta'ala terhadap zat dan sifatnya dapat dilakukan dengan cara mutabaqah, tadamun, dan iltizam. Mutabaqah adalah mengambil seluruh maknanya. Tadamun adalah mengambil sebagian maknanya. Iltizam adalah mengambil makna konsekuensinya. Contoh, nama Allah Al-Khaliq. Nama Al-Khaliq menunjukkan zat Allah Ta'ala dan sifat pencipta, sekaligus kalau kita lihat dengan cara mutabaqah. Nama Allah Khaliq menunjukkan zat Allah Ta'ala dan sifat pencipta sekaligus kalau kita lihat dengan cara mutabaqah, dan menunjukkan zatnya saja atau sifat penciptanya saja bila kita lihat dengan cara tadamun, serta menunjukkan sifat ilmu dan qudrah bila kita lihat dengan cara iltizam. Ya, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, dilalatul alfaz, penunjukan sebuah kata itu ada 3 model, yaitu mutabaqah, tadamun, dan iltizam. Ini berlaku dalam kaidah bahasa. Mau kemudian dia bahasa Arab, bahasa Indonesia, yang namanya penunjukan sebuah lafaz itu adalah bisa disimpulkan untuk mengambil faedah dari sebuah kata, sebuah kalimat dengan metode salah satu dari 3 ini, mutabaqah, tadamun, dan iltizam. Dan kalau antum belajar bahasa Indonesia, ya itu sering sering ada soal dalam bahasa Indonesia disebutkan sebuah kalimat, terus di bawahnya pelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari kalimat di atas, tidak di atas, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maka kesimpulan di dalam mengambil faedah itu mesti akan kembali kepada 3 metode ini, dengan mutabaqah, dengan tadamun, atau dengan iltizam. Dengan mutabaqah itu artinya dengan seluruh makna yang dikandungnya. Saya contohkan misalnya lafaz rumah, al-bait. Maka ketika kita menyebut lafaz rumah, maka alam pikiran kita langsung mengeksplor yang namanya rumah. Seluruh apa yang dimaksud oleh kata rumah itu masuk dalam memori kita. Maka mencakup ya bentuk rumahnya, berapa kamarnya, ada kamar mandinya atau tidaknya, lantainya terbuat dari apa, atapnya terbuat dari apa. Jadi langsung mengeksplor. Maka ketika kita mengambil keseluruhan makna dari kata rumah, itu namanya apa? Dengan mutabaqah. Ya, karena kita ambil keseluruhan maknanya, keseluruhan yang ditunjukkan oleh lafaz rumah, mencakup apa saja. Nah, kita ambil semuanya, kandungan maknanya. Itu mutabaqah. Adapun kalau kemudian kita hanya mengambil sebagian maknanya saja, misalnya jendelanya, ya, atau kemudian pintunya, atau kamarnya. Maka ketika seorang mengatakan saya punya rumah, kemudian ditanya berapa kamar Anda, kamar rumah Anda, berarti dia ngambil apanya? Tadamun, bagian dari kata rumah itu apa sih makna yang terkandung dalamnya? Kamar. Udah dia ngambil bagiannya aja. Dia tidak sedang mengambil seluruh maknanya. Dia sedang mengambil sebagian maknanya saja, yaitu kamarnya atau pintu keluarnya. Itu tadamun. Dan terkadang seseorang mengambil kesimpulan dari dilalatul iltizam, konsekuensinya. Maka ketika orang mengatakan saya punya rumah, ya dia bilang tukangnya dulu dari mana? Ya, yang antum suruh bangun itu tukang dari mana? Ya, tukang itu nggak ada dalam komponen rumah. Dia bukan bagian dari lafaz rumah. Kata rumah nggak ada tukang di situ. Itu hal yang terpisah, artinya hal yang tersendiri. Rumah, tukang. Tetapi keberadaan rumah nggak bisa nggak bisa lepaskan dari apa? Dari yang buat, dari tukang. Maka langsung dia tukangnya dari mana? Ya, atau alamatnya di mana? Nggak ada rumah tanpa ada apa? Tanpa ada di mana posisinya. Itu dalatul iltizam. Nah, selama kalimatnya itu benar,
kalimatnya bukan kalimat dusta, maka mutabakohnya jelas benar, tadamunnya jelas benar, iltizamnya juga benar. Jadi konsekuensi dari sebuah kata yang benar pasti benar, karena konsekuensi itu nggak bisa dia apa, walaupun dia maknanya tersendiri tapi nggak bisa dilepaskan. Itu konsekuensinya. Loh, apa kepentingannya? Jadi begini, jadi ketika kemudian kita mendengar Asmaul Husna, maka kita bisa tadi mengambil dengan 3 dilalah tersebut. Mau mengambil dilalah mutabakohnya ya jelas benar, asal kemampuan bahasa kita itu betul. Mau mengambil tadamunnya juga benar, mau mengambil iltizamnya juga benar, selama itu adalah memang konsekuensinya. Nah, permasalahannya terkadang orang itu menganggap itu sebagai konsekuensinya padahal bukan, sehingga terjadi kesalahan. Kesalahannya bukan dari si lafaz itu tidak mengandung konsekuensi, tetapi penetapan konsekuensi yang tidak benar. Ya, contohnya dalam bahasa sehari-hari, Budi sedang memegang ayam tetangganya. Ya, kemudian konsekuensinya berarti Budi mencuri. Kan salah. Oh, itu berarti Budi mencuri loh. Kan bisa jadi dia lagi dititipin, pegangin ya gitu. Jadi banyak kemungkinan. Kenapa kemudian diambil konsekuensinya berarti Budi mencuri. Dari kata-kata Budi sedang memegang ayam tetangganya. Atau tetangganya Budi kehilangan ayam. Ayam itu dipegang Budi. Titik, kalimatnya begitu. Lalu diambil kesimpulan, berarti pencurinya Budi. Belum tentu, bisa jadi Budi yang menemukannya. Ya, dia tersesat ayamnya, diambil oleh Budi. Jadi itu contoh, itu asumsi, bukan apa, bukan konsekuensi. Tetapi kalau konsekuensi, memang itu betul-betul konsekuensinya pasti benar. Ya, misalnya kan, Budi memegang ayam tetangganya, konsekuensinya ayamnya nggak di rumahnya, benar nggak? Nah, jadi saya lihat Budi memegang. Saya lihat Budi di rumah memegang ayam tetangganya, maka dapat disimpulkan ayam tetangganya tidak berada di kandangnya, karena dipegang siapa? Budi. Kalau itu pasti benar, pasti benar. Ya, itu kan nggak ada di situ. Kata kandang nggak ada di situ. Kata yang menunjukkan kandang nggak ada. Kalimatnya, ya kalau kemudian kita mau mengambil makna tadamun, ya berarti apa namanya? Budi memegang ayam tetangganya, atau Budi sedang di rumah, atau ayam tetangga Budi dipegang Budi. Itu sesuai dengan kalimat yang ada di situ. Ya, adapun kemudian ayam tetangga Budi tidak di kandangnya, nah itu adalah konsekuensinya begitu, sebab dia dipegang Budi. Berarti tidak sedang di kandangnya, karena Budi ada di rumahnya. Ya, maka kita ke contoh yang disampaikan di sini, Al-Khaliq, Asmaul Ta'ala. Maka kalau ditinjau di mutabakoh, kan di situ ada 2 kandungan makna, Al-Khaliq sebagai Asmaul Ta'ala dan kandungan sifatnya, yaitu Al-Khalq, mencipta. Maka kalau kita ambil dua-duanya sekaligus, itu namanya tadamun, namanya mutabakoh, karena keseluruhan maknanya kita ambil. Tetapi kalau kemudian kita mengambil salah satunya saja, Al-Khaliq sebagai Asmaul Ta'ala, atau sifat mencipta sebagai sifat Ta'ala Al-Khalq, maka itu tadamun. Adapun kalau kemudian kita mengatakan, oh berarti Allah itu adalah dia berilmu dan mampu, dia memiliki sifat ilmu dan kudrah, maka itu adalah dengan makna yang di luar, yang merupakan konsekuensinya. Mengapa? Karena mencipta tidak akan kemudian terjadi, tidak akan melekat pada sifat mencipta kalau apa? Kalau tidak punya sifat ilmu dan kudrah. Tetapi ilmu dan kudrah itu bukan bagian dari makna Al-Khaliq, tapi itulah konsekuensi dari Al-Khaliq, konsekuensi dari makna Al-Khaliq, bukan bagiannya. Di dalam asma Al-Khaliq itu nggak ada makna sifat ilmu di situ yang merupakan lafaz khaliq, menunjukkan ilmu. Tetapi konsekuensi kalau Allah itu Al-Khaliq, berarti Allah punya sifat ilmu dan kudrah. Akan tetapi ikhwafin rahimani wa rahimahullah, untuk menetapkan sifat-sifat bagi Allah Ta'ala berdasarkan konsekuensi dari asma Allah Ta'ala, itu harus dibuktikan dengan dalil untuk memastikan bahwa logika berpikirnya sehat. Karena terkadang logika berpikir kita sesat.
sehingga mengkonsekuensikan sesuatu yang bukan konsekuensinya. Ya, jadi harus butuh dalil lagi yang pasti, yaitu Al-Quran atau As-Sunnah yang menunjukkan sifat tersebut. Jadi kalau kemudian menduga mungkin kalau Allah demikian dan demikian, konsekuensinya demikian demikian, ya itu ya mungkin benar. Tetapi kalau kemudian pada kenyataannya dibuktikan berseberangan dengan Al-Quran atau hadis, berarti logika berpikirnya sesat. Ya, contohnya, ya sering orang itu mengkonsekuensikan sesuatu yang itu bukan konsekuensinya. Yaitu apa? Misalnya ayat Ar-Rahmanu al-Arsis tawa. Allah Ar-Rahman istiwa di atas ars. Makna istiwa secara bahasa meninggi, naik di atas, menetap di atas. Istiwa ala. Itu makna bahasa istiwa. Kemudian orang berbicara tentang konsekuensinya. Kalau kemudian ditetapkan Allah itu istiwa di atas ars, yang artinya meninggi di atas ars, berarti Allah butuh ars. Dan Allah butuh ars itu batil, nggak benar. Dengan demikian berarti istiwa itu maknanya bukan Allah meninggi di atas ars, karena berkonsekuensi batil katanya. Terus apa maknanya? Ya kita cari kira-kira yang tidak berkonsekuensi batil. Berarti apa? Berkuasa. Atau ya walau a'lam lah. Yang jelas bukan maknanya Allah meninggi di atas ars, sebab kalau di mana itu konsekuensinya Allah butuh pada ars. Ya. Nah ini faktor kesalahannya pada menetapkan konsekuensinya itu bukan Allah butuh kepada ars. Padahal istiwanya Allah di atas ars ya sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala. Dia ghaniyun 'anil alamin. Dia mau cukup dalam alam semesta, maka nggak butuh kepada ars. Justru ars yang butuh kepada Allah Ta'ala. Dan pada kenyataannya tidak setiap yang istiwa di atas sesuatu dia butuh kepada yang di bawahnya. Itu ada makhluk yang dia istiwa di atas sesuatu dan dia nggak butuh pada yang di bawahnya. Dia mandiri, merdeka dari yang di bawahnya. Kenapa kemudian untuk kalau dipaksakan kalau dia istiwa di atas ars berarti Allah butuh pada ars? Memang apa contohnya? Ya, pertama sebelum jadi taruh kalau nggak ada contohnya dari makhluk istiwa yang nggak butuh kepada yang di bawahnya, istiwa di atas suatu yang nggak butuh pada yang di bawahnya, nggak ada pada makhluk, maka Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Cukup. Lah mengapa tetapkan istiwa? Ada ayatnya. Mengapa tetapkan itu meninggi? Itu mana bahasanya? Mau apa lagi? Cek bahasa Arab manapun juga. Yang namanya istiwa yang meninggi di atas, menetap di atas atau naik di atas. Soada, irta'ala, irtafa, istaqarra. Itu jadi salah. Maka kata Imam Malik al-istiwa maklum. Istiwa itu maklum maknanya secara bahasa. Tapi kalau butuh contoh misalnya, ya ada waktu di mana matahari istiwa. Benar atau tidak? Ada waktu di mana matahari istiwa di atas kita. Kapan itu? Antum pernah dengar kata matahari istiwa di atas kita? Pernah dengar? Pernah dengar belum? Pernah dengar belum? Ada yang bawa HP? Coba cek waktu istiwanya matahari. Ya. Waktu istiwanya matahari. Sudah? Nah, bacakan yang keras. Tuh, ya. Matahari istiwa. Kapan tuh? Tepat di atas kepala. Matahari berpijak kepada kepala kita, butuh kepala kita, butuh langit yang di bawahnya. Bahkan dia di bawah langit kan. Dia nggak butuh, dia mandiri. Mana bilang dia butuh yang di bawahnya? Matahari nggak butuh. Dia istiwa di atas kita tanpa butuh kita. Kita yang butuh matahari. Kalau nggak ada matahari, mampus kita. Ya. Jadi terkadang ketika kemudian kita beriman kepada sifat-sifat Allah Ta'ala, kandungan dari asma Allah Ta'ala, kemudian dituduhkan dengan tujuan-tujuan yang jelek, dianggap sebagai konsekuensinya. Padahal itu bukan konsekuensinya. Seandainya itu konsekuensinya, kita beriman 100%. Karena perkataan yang hak, konsekuensinya pasti hak. Ya. Tetapi ketika konsekuensi yang ditetapkan kok bertentangan dengan makna tentang sifat-sifat Allah yang lainnya, berarti itu salah menimbulkan konsekuensinya. Contoh, ketika kemudian dikatakan Allah itu bertangan, berkaki, berwajah, oh konsekuensinya Allah berjasad, dan jasad itu adalah sifat makhluk. Maka ya, kita katakan kami nggak pernah mengatakan Allah berjasad. Yaitu mengatakan Allah bertangan, berwajah. Memang ayatnya bunyinya begitu gimana? Kita beriman Allah punya tangan, punya wajah, sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah SWT. Tidak sama dengan makhluknya. Berarti Allah
bertubuh, berjasad, berfisik? Ya, wallahu a'lam. Soalnya nggak ada informasinya. Apakah itu berarti Allah bertubuh, berjasad? Itu wallahu a'lam. Seandainya ada penetapannya kita tetapkan, seandainya nggak ada ya sudah kita diam. Karena kita nggak berbicara tentang Allah kecuali yang ada dalilnya. Tetapi seandainya bahwa kepemilikan Allah tangan dan wajah itu adalah berkonsekuensi menetapkan jasad tubuh bagi Allah Ta'ala, terus apa masalahnya? Seandainya, kata seandainya berarti bukan sebuah kepas, dan seandainya kalau kemudian mengatakan Allah bertangan berwajah karena ada dalilnya, itu berarti sama dengan mengatakan Allah bertubuh. Seandainya memang itu betul begitu, memang kenapa? Kalau kemudian pada kenyataannya tubuh Allah itu maha sempurna dan tidak sama dengan tubuh makhluknya, tercelanya di mana? Walaupun sekali lagi Ahlussunnah wal Jamaah tidak pernah mengatakan Allah bertubuh maupun tidak bertubuh. Kenapa? Karena tubuh untuk menyatakannya atau tidak menyatakannya, untuk menetapkannya atau menafikannya harus butuh dalil. Ya itulah ikhwafil rahimani wa rahimakumullah. Sesi yang pertama kita sampai pada kaidah yang keempat. Dengan demikian maka, dan saya Muhammad bin Shalih menjelaskan, untuk kemudian penetapan sifat Allah berdasarkan konsekuensi itu akan semakin besar manfaatnya. Seseorang yang di dalam memahami asma Allah tidak hanya berdasarkan mutabaqah tadabbur, bahkan dia kemudian bisa mengeksplor dengan mencari konsekuensi-konsekuensinya. Tetapi saya tegaskan, kesimpulannya harus dibuktikan kebenarannya dengan dalil. Karena nanti kita akan belajar ketika bab tentang sifat, bahwa sifat-sifat Allah tauqifiyah, di mana penetapannya harus ada dalilnya dari wahyu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi kama tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan dengan kaidah yang kelima dari kaidah-kaidah terkait asma Allah Subhanahu wa taala. Saya nukilkan di sini kaidah kelima, nama-nama Allah Ta'ala tauqifiyah, yang mana akal tidak boleh ikut berperan. Berdasarkan kaidah ini, wajib kita mengambil nama-nama Allah Ta'ala hanya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak boleh menambah dan mengurangi, karena akal tidak mampu mengetahui nama-nama yang pantas bagi Allah Ta'ala. Ya, ini terkait dengan penamaan untuk Allah Ta'ala. Di penetapan Asmaul Husna itu dasarnya hanya berdasarkan wahyu, yaitu Al-Quran atau Sunnah Nabi SAW. Tidak boleh menetapkan Asmaul Husna keluar dari kaidah tersebut. Jadi betapapun akal berpikir dan merenungkan tentang asma yang layak bagi Allah Ta'ala, maka tidak akan pernah menemukan. Berbeda dengan sifat, maka terkadang ada sifat-sifat Allah Ta'ala yang terjangkau secara akal. Tetapi untuk Asmaul Husna, maka tidak ada yang terjangkau secara akal. Maka harus tunduk sepenuhnya terhadap apa yang dinamakan oleh Allah Rasulnya untuk Allah SWT. Maka kalau ada penamaannya untuk Allah Ta'ala, penetapan Asmaul Husna dalam Al-Quran dan As-Sunnah ditetapkan. Kalau ada penafiannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah harus dinafikan. Ya, ketika tidak ada penetapannya atau penafiannya, maka harus diam. Tidak boleh menetapkan atau menafikan Asmaul Husna. Itu kaidah yang kelima. Kemudian kaidah yang keenam, nama-nama Allah Ta'ala tidak terbatas jumlahnya dengan bilangan tertentu. Nama-nama Allah Ta'ala tidak terbatas jumlahnya dengan bilangan tertentu. Kaidah ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang terkenal di bawah ini, di mana Nabi berdoa, as'aluka bi kulli ismin wa lak samaita bi nafsak wa anzalta bi kitabik wa lam ta'ahan dan min khalqik aw istaqsarta bi ilmi ghaib indak. Aku mohon kepadamu dengan segala nama yang menjadi milikmu, yang kau namakan dirimu dengannya,
atau engkau turunkan dalam kitabmu, atau yang engkau ajarkan kepada seorang dari makhlukmu, atau yang engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Tidak ada seorang pun yang dapat membatasi dan mengetahui apa yang masih menjadi rahasia Allah Ta'ala dan menjadi perkara yang gaib. Ya, jadi itu Asmaul Husna. Tidak ada seorang pun yang mengetahui secara utuh tentang Asmaul Husna Allah Ta'ala, baik dari sisi satuannya apa saja dan jumlahnya ada berapa, kecuali Allah itu sendiri. Allah berfirman, "Wala yuhituna bi ilman." Mereka tidak meliputi tentang Allah ilmunya. Seberapapun ilmu hamba, meskipun mereka disatukan ilmunya, digabungkan, itu tidak akan mungkin mereka untuk kemudian bisa meliputi asma Allah secara keseluruhan. Mereka itu seutuhnya. Maka yang disampaikan oleh Allah Ta'ala kepada hambanya hanya sebagian yang dengan hikmah Allah Ta'ala itu dibutuhkan oleh para hamba. Adapun sisanya itu tersimpan di ilmu Allah Ta'ala. Dan sebagian dari yang sekarang belum diinformasikan kepada hamba itu akan diilhamkan kepada Nabi SAW ketika beliau mengajukan syafaat. Maka akan diilhamkan beberapa Asmaul Husna yang sebelumnya belum pernah Nabi ketahui. Maka itu adalah sebagian dari yang sekarang masih tersimpan dalam ilmu gaib di sisi Allah SWT, masih menjadi rahasia Allah Ta'ala. Adapun terkait dengan 99 Asmaul Husna, itu kaitannya dengan dari sekian nama Allah Ta'ala, ada 99 nama yang barang siapa mengihsabnya, itu menghafalnya, memahaminya dan melaksanakan hukum-hukumnya, maka dijamin surga. Tetapi hadis itu tidak menginformasikan tentang jumlah total dari Asmaul Husna. Ya. Dan juga tidak ada pula dari Nabi SAW menyebutkan deretan Asmaul Husna yang 99. Nabi tidak pernah. Ulama hadis sepakat bahwa hadis yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, di mana Nabi itu menyebutkan 99 deretan Asmaul Husna, itu adalah hadis dhaif berdasarkan kesepakatan para peneliti hadis. Ke-99 Asmaul Husna yang disebutkan berderet itu adalah istihad seorang rawi ketika menyampaikan hadis inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man asodahul jannah. Sungguh ada 99 nama bagi Allah Ta'ala yang barang siapa yang mengihsabnya, menghafalnya, memahami namanya, mengasah konsekuensinya, maka dia dijamin surga. Lalu setelah hadis itu ada deretan Asmaul Husna 99. Ya, maka deretan Asmaul Husna itu bukan dari Nabi, tetapi dari perawi. Berusaha untuk kemudian membantu kaum muslimin menyebutkan kira-kira mana saja dari 99 Asmaul Husna yang dimaksud. Dan itu pun sebagaimana saya sampaikan tadi, tidak luput dari kritikan para ulama sesudahnya, bahwa sebagian dari deretan asma tersebut ada beberapa nama yang tidak sepantasnya atau tidak memenuhi standar sesuai dengan kaidah penamaan Allah, tidak memenuhi kriteria dengan standar kaitannya dengan penamaan Allah SWT. Jadi ada berapa di dalam Al-Quran dan As-Sunnah? Ya banyak, lebih dari 100. Maka kalau kemudian kita lihat para ulama yang mengunggulkan 99 Asmaul Husna, kita akan dapatkan ulama A menyebutkan 99, ulama B menyebutkan 99, ulama C menyebutkan 99. Dan dari A, B, C, maka ada beberapa nama yang berbeda. Ada di A, nggak ada di B dan di C. Ada di B, nggak ada di A dan di C. Ada di C, nggak ada di A dan di B. Beberapa Asmaul Husna. Maka di sana ada Asmaul Husna yang ulama sepakat itu sebagai Asmaul Husna, dan di sana ada Asmaul Husna yang diperdebatkan, diperselisihkan kedudukannya sebagai Asmaul Husna. Ya, maka tugas kita apa? Ya, pahami aja semuanya.
Dari termasuk yang dipersisi oleh para ulama, paham aja semuanya. Kalau mampu dihafal semuanya, lebih dari 100 asmaul husna. Otomatis kalau semua yang ada dari dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu dihafal dan dipahami dan dihafalkan konsekuensinya, pasti 99 itu kena. Kedudukannya seperti malam Lailatul Qadar. Itu cuma satu malam, tetapi nggak bisa dipastikan di malam yang keberapa. Tetapi yang jelas di malam ganjil. Gimana cara mendapatkan Lailatul Qadar? Kejar seluruh malam ganjilnya, pasti kena. Tapi kalau kemudian kita nembak satu malam ganjil tertentu, bisa saja meleset. Kita tembak malam 27, ternyata Lailatul Qadar malam 25, luput. Tapi kalau malam 21, malam 23, 25, 27, 29 kita kejar semuanya. Ya, kita bersungguh-sungguh di malam tersebut pasti kena, karena Lailatul Qadar berada di malam-malam ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan. Ya, sama kalau kemudian kita nembak 99 asmaul husna, kita tembak ini, ya bisa saja ternyata apa yang dimaksud oleh Allah Ta'ala bukan itu, ada nama yang luput, nggak ikut terhafal, nggak ikut terpahami. Maka supaya kena semuanya aja, ya mana asmaul husna yang dikumpulkan oleh para ulama, ambil aja semuanya. Ya, itu kaidah ke-6. Kemudian kaidah ke-7. Saya nukulkan di sini. Kaidah ke-7, ilhad terhadap nama Allah tindakan menyelewengkan nama Allah dari yang semestinya. Ilhad terhadap nama Allah adalah tindakan menyelewengkan nama Allah dari yang semestinya. Ya, ayat tadi kita dengarkan walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa darul ladzina yuhiduna bi asma'i tanzilun makarya malu. Hanya Allah pemilik asmaul husna, maka berdoalah kalian dengannya atau beribadah kalian dengan konsekuensinya, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang, yang menyeleweng, yang ilhad terkait dengan asma Allah Ta'ala. Kelak mereka akan mendapatkan balasan dengan apa yang telah mereka kerjakan. Nah, tindakan ilhad ada beberapa macam, di antaranya yang pertama mengingkari sebagian nama Allah Ta'ala atau mengingkari penunjukan nama-nama tersebut terhadap sifat Allah Ta'ala dan konsekuensi logisnya, sebagaimana yang dilakukan oleh al-ta'til dari kalangan Jahmiyah dan yang lainnya. Ini bentuk ilhad yang pertama, itu mengingkari status Allah Ta'ala bernama dengan nama-nama tertentu yang diingkari, atau kemudian mengingkari kandungan maknanya berupa sifat-sifat Allah Ta'ala dan konsekuensi dari asmaul husna. Nah, mereka disebut ahlu ta'til. Secara kelompok terbagi 3 kelompok besar. Pertama Jahmiyah, mereka mengingkari seluruh asma dan sifat. Allah tidak bernama dan tidak bersifat, itu kata Jahmiyah. Kelompok kedua Mu'tazilah, mereka bilang Allah bernama tetapi tidak bersifat. Artinya asmaul husna itu tidak mengandung sifat-sifat Allah Ta'ala, itu kata Mu'tazilah. Kemudian yang ketiga Asy'ariyah, di mana Asy'ariyah menyatakan bahwa Allah bernama dan Allah juga bersifat, tetapi sifat-sifat Allah itu amat sangat terbatas jumlahnya, yaitu sifat-sifat yang terjangkau secara akal. Apabila akal tidak menjangkaunya, maka mereka nafikan kepemilikan Allah terhadap sifat-sifat yang tidak terjangkau secara logika, hanya mengimani yang terjangkau secara logika saja. Apakah itu 7 atau 14 atau kemudian 20, yang jelas yang terjangkau secara logika. Yang tidak terjangkau secara logika maka dinafikan walaupun ada dalilnya dari Al-Quran ataupun Sunnah. Itu Asy'ariyah atau Asy'ariyah. Kemudian yang kedua, menjadikan nama-nama tersebut menunjuk kepada sifat yang menyerupai sifat pada makhluk, sebagaimana dilakukan oleh ahli tasbih. Ya, ketika Allah bernama Al-Hayyu berarti punya sifat Al-Hayat, kehidupan, dan kehidupan Allah diserupakan dengan kehidupan makhluk. Ketika Allah bernama Al-Alim, ya, di mana Allah bernama Al-Alim dan bersifat ilmu tetapi diserupakan dengan ilmu makhluk dan seterusnya. Itu bentuk ilhad. Ilhadnya ahli tasbih yang suka merupakan Allah dengan makhluknya. Kemudian yang ketiga, menamai Allah Ta'ala dengan nama yang tidak dia kehendaki menjadi namanya, seperti yang dilakukan oleh orang Nasrani dengan nama Tuhan Bapa dan para filosof dengan nama Kausa Prima.
Ya, orang Nasrani menamai Allah dengan Al-Ab, maka itulah penamaan yang batil. Allah tidak pernah menamai dirinya dengan Al-Ab, Bapak. Sebagaimana juga pada makna Al-Ab itu ada makna kekurangan, yaitu melahirkan sesuatu atau menjadi dia membutuhkan kepada anak. Kalau dasar dalam diri dalam bulan, tidak berputra dan tidak diputrakan. Demikian juga penamaan kaum filosof dengan ilatul fa'ilah atau kausa prima. Itu sebab dari seluruh akibat. Maka Allah tidak bernama demikian. Kemudian yang keempat, mengambil nama-nama yang merupakan turunan dari nama-nama Allah Ta'ala untuk menamai berhala. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Yaitu orang musyrik menamakan sesembahnya dengan Al-Lata dari Al-Ilah, Al-Uzza dari Al-Aziz, dan Al-Manat dari Al-Mannan. Yang ketiganya merupakan Asmaul Husna, kemudian diderivasi, dijadikan turunannya dibentuk muannas. Jadi Al-Lata, Al-Uzza dan Al-Manat. Ya, itu diantara bentuk ilhad terkait dengan Asmaul Husna. Itulah Ifafin Rahimani wa Alaihi 7 kaidah penting dalam memahami Asmaul Husna.